Ini adalah penentuan lokasi pada sampling air sungai, sama semua tergantung pada tujuannya. Kalau kami melakukan pemantauan untuk indeks kualitas air pastinya dari hulu ke hilir. Itu harus representatif antara lokasi hulu, hilir, sama tengah. Karena kita akan menilai berapa indeks kualitas sungai tersebut. Artinya kalau udah bicara pemantauan sungai, kita harus representatif dari hulu ke hilir. Tidak boleh mengambil di hilir saja. Kenapa? Nanti kualitasnya terlihat jelek. Kita tidak representatif. Jadi atau di hulu saja. Oh, provinsi saya sungainya bagus. Ya iyalah bagus. Namanya di hulu terus. Ya mungkin bisa jadi bersih. Tapi kalau di Citarum, di hulu juga kurang bagus. Kenapa? Di sana ada peternakan. Kalau ada peternakan, BOD-nya jadi rendah. Nah, itu pun dimasukkan ke dalam perhitungan status mutu kalau ada peternakan. Kan peternakan, kalau pertambangan juga adanya di hulu sebetulnya. Jadi tetap harus representatif atau hulu, hilir, tengah. Itu untuk ya sungai. Lanjut. Metode pengambilan tadi bisa sesaat, gabungan waktu, gabungan tempat, pengambilan terpadu, atau gabungan waktu dan tempat, itu tergantung pada tujuan kita. Lanjut. Nah, ini adalah bagaimana contoh gambaran mengambil sampel. Itu banyak cara. Yang pertama itu ada merawas. Itu diperbolehkan di SNI. Merawas itu kalau sungainya dangkal. Kalau tinggi itu sungainya nanti kita kelelep. Jadi kalau merawas itu sungainya dangkal. Di beberapa perairan di wilayah Indonesia ada yang dangkal sekali. Nah, tetapi kalau kita mengambil sampelnya merawas harus hati-hati. Kalau sampelnya diambil sampel TDE, parameter yang diukur TDS dan TSS, kemudian kita menginjak-injak menggunakan sepatu boot, diambil pada daerah aliran setelah kita menginjak, itu pasti TDS, TSS-nya tinggi. Kenapa? Jangan sampai gini, waduh perairan ini sudah tercemar, TSS-nya melebihi baku mutu, padahal udah keinjak-injak sama sepatu boot kita. Nah, ini teknik mengambilnya harus hati-hati. Jadi kalau merawas itu turun ke sungai, mengambil sampelnya harusnya di arah sebelum kita. Jadi di upstream, bukan di downstreamnya. Ya, kalau diambilnya setelah kita injak, itu pasti akan beberapa tidak representatif untuk parameter. Kemudian ada juga yang mengambil menggunakan perahu, boleh saja, tapi hati-hati. Perahu itu punya baling-baling. Baling-balingnya biasanya ada yang di belakang ya. Nah, kalau udah di belakang berarti ngambil sampel jangan di belakang atau di depan, harusnya jangan sampai kena turbulensi tadi TSS TDS, jadi mempengaruhi hasil kita. Atau bisa pada jembatan. Kebanyakan kan di jembatan ya, di jembatan atau yang menggunakan kereta gantung. Nah, ini kalau kereta gantung mungkin teman-teman akan lebih suka sampling karena sambil bercanda bermain, menggantung sambil mengambil air. Itu harus hati-hati. Lanjut. Nah, ini tadi saya sampaikan juga, ini sesuai dengan SNI, saya mengambil sampel untuk DO dan BOD harus hati-hati. Jadi botol yang sudah kita siapkan, hati-hati, dicelupkan pelan-pelan, arusnya harus berlawanan dengan arus, tapi tidak boleh ada gelembung udara atau turbulensi yang masuk ke dalam botol. Jadi botol itu ditenggelamkan pelan-pelan miring mencapai kurang lebih 45 derajat, kemudian ditenggelamkan juga pelan-pelan, kemudian kalau setelah sudah terpenuhi baru ditutup, baru diangkat. Itu untuk DO dan BOD. Lanjut. Nah, ini yang harus hati-hati. Ketika ada outfall dari industri, buang limbah, outfall-nya masuk ke dalam ambient sungai, terus kita sebagai orang yang mau mengambil sampel bingung. Jangan sampai diambil, misalkan gini, ini kita mau melakukan pemantauan atau mau melihat apakah si industri tersebut mencemari sungai atau tidak. Tidak boleh diambil di daerah yang saya kasih tanda silang. Kalau diambil langsung pas di bawah outfall, kemudian kita memantau, membandingkan dengan PP 82, air permukaan, itu tidak fair. Kasihan industrinya, bukan saya memihak pada, tetapi itu tidak fair. Di bagian sebelum bercampur sempurna, di tanda silang itu juga tidak boleh. Jadi kalau untuk pengambilan sampel di sungai, harus bercampur sempurna dulu, baru diambil. Baru disandingkan dengan PP 82. Apa yang melihat bisa jadi visual dari warna, kalau warnanya sudah tidak berbeda, dan ambil dua parameter lapangan, misalnya DHL-nya kurang dari 5%, pH-nya kurang dari 0,1, atau temperatur DO-nya kurang dari 10%. Kalau udah hampir sama, itu dianggap sebagai suatu sudah homogen.